bebas, mampu mengampuni dari hati. Ini penting ya, tuliskan hasil pengampunan. Ya, hasil pengampunan apa sih yang kita dapatkan ketika kita dapat mengampuni, sudah mengampuni dari hati ya. Maka yang pertama kita dibebaskan dari kemarahan, kebencian, kepahitan, dan keinginan untuk membalas dendam. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kita sudah benar-benar mengampuni, maka kebencian itu tidak ada lagi. Kemarahan, kepahitan, keinginan untuk membalas dendam, tidak ada. Walaupun kita ingat peristiwa yang sangat menyedihkan kita itu atau menyakitkan itu. Ya, tapi ketika kita sudah mengampuni, kita bebas, ya. Tidak gampang marah ini kita ya. Kebencian itu tidak ada ya, atau diangkat daripada hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus mendatangkan kesembuhan untuk jiwa kita. Nah, Roh Kudus akan bekerja ketika kita dapat mengampuni. Ya, kalau saudara tidak dapat mengampuni, maka karya Roh Kudus di dalam diri saudara terhambat. Ya, karena ada dosa itu tadi, kemarahan tadi. Ingat ilustrasi perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Ada seorang hamba yang punya utang sekian dinar ya kepada raja itu, dan karena dia tidak mampu membayar, dia datang kepada raja dan sembah-sembah ya. Akhirnya raja itu berbelas kasihan dan dibebaskannya di utang-utang hamba itu. Tetapi kemudian setelah hamba itu keluar, dia ketemu dengan hamba lain. Nah, hamba lain itu punya utang sama dia. Nah, hamba yang sudah dibebaskan utang ini menuntut supaya temannya itu membayar. Ya, dan dia dengan kejam ya, memaksa ya temannya itu untuk membayar. Nah, kemudian akhirnya peristiwa itu diberitahu kepada raja. Nah, apa yang dilakukan oleh raja itu? Nah, raja itu berkata, kamu sudah dilunasi utangmu yang sangat besar. Sementara utang temanmu kepada kamu hanya sedikit. Kok kamu nggak bisa mengampuni? Kamu hamba yang jahat. Akhirnya, ya utangnya tidak dilunasi lagi. Tapi dipaksa harus bayar. Dan hamba itu hamba yang jahat. Nah, bandingkan berapa banyak hutangnya hamba ini kepada raja dibandingkan dengan hutang temannya. Jadi hutang temannya itu hanya sedikit. Nah, dalam ayat bagian terakhir dikatakan, demikian juga Bapamu tidak akan mengampuni kamu jika kamu tidak dapat mengampuni orang lain. Nah, jadi Roh Kudus tidak akan menyembuhkan jiwa kita kalau kita belum dapat mengampuni. Ya, seperti itu. Yang ketiga, berkat Tuhan mengalir ke dalam hidup kita karena kita tinggal di dalam ketaatan. Jadi, mengampuni itu kan perintah Tuhan. Nah, maka ada unsur ketaatan ya di dalam. Kalau kita lihat ketika kita dapat mengampuni, berarti kita taat karena itu perintah Tuhan mengampuni. Oke, jadi tuliskan hasil pengampunan. Saudara buat ini 3 ya. Kalau ada soal ujian, tuliskan hasil dari pengampunan itu. Kemudian berikut ya. Nah, keefektifan kualitas untuk konselor yang efektif. Jadi, nah kita sebagai konselor, sebagai pembimbing, pelayan. Nah, apa yang ada pada kita supaya kita sebagai konselor efektif? Pertama, ada belas kasihan terhadap orang yang terluka dan tertekan. Jadi ketika yang kita layani atau konseli bercerita tentang luka yang dialami, tekanan, penderitaan, kita perhatikan dengan belas kasihan. Ya jangan misalnya satu orang terus, aduh saya diperlakukan begini-begini, baru begitu, nggak ada masalah itu, langsung jangan. Tapi cobalah mengerti, memahami dia. Ya mengerti, memahami orang yang kita layani itu harus ada di dalam kita sebagai konselor atau sebagai pelayan Tuhan. Yang kedua, kasih karunia terhadap orang yang terperangkap dalam dosa. Jadi tetap kita jangan menghakimi, oh itu karena dosamu, kamu salah, bla 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 bla, kamu harus mengalami penderitaan itu karena kejahatanmu. Jangan. Tetapi lihat bahwa orang yang terperangkap dalam dosa ini pun dikasihi Tuhan.
Ya, jadi kasih karunia ada pada dia supaya dia bebas dari ikatan dosanya tadi. Jadi perhatikan itu, kualitas konselor adalah melihat orang lain yang berdosa sebagai pribadi yang harus ditolong, bukan disalahkan. Ini kamu terjadi pengalaman pahit bagimu karena salahmu. Nah, misalnya teman-temannya Pak Ayub, ketika Ayub menderita, mereka bukan konselor yang baik. Ya, mereka selalu berkata bahwa Pak Ayub menderita karena dosa. Nah, maka akhirnya Pak Ayub bilang apa? Penasehat sialan kalian semua katanya. Ya, karena Ayub menderita bukan karena dosa, tapi dituduh berdosa. Jadi, cobalah kita mengerti, kalaupun karena dosa orang itu, kita nggak boleh semakin menekan orang itu. Nah, tapi bawa dia untuk keluar dari keterpurukannya, ya. Ya bisa diarahkan untuk mengampuni atau pengakuan dosa supaya Tuhan mengampuni dosanya. Jadi dibimbing saja. Yang ketiga, keberanian untuk menghadapi dosa dalam segala bentuk. Ya, jadi kalau memang itu masalah dosa ya harus tegas. Ini dosa, Anda melakukan hal yang salah. Ya, jangan karena sungkan sama orang itu, segan sama orang itu, yang nyata-nyata salah kita bilang bukan dosa. Anda apa-apa itu hanya kesalahan sedikit. Jangan. Kalau dia lakukan dosa, katakan dosa ya. Kemudian yang keempat, iman kepada Allah sebagai tabib yang agung. Jadi tetap kita serahkan kepada Tuhan yang menyembuhkan. Jadi bukan kita sebagai konselor yang menyembuhkan orang. Kita hanya membimbing saja. Maka kita mohon pertolongan daripada Allah. Nah, yang mengambil keputusan untuk langkah berikut adalah orang yang kita layani. Jangan kita yang menyuruh kamu harus begini-begini. Enggak, kita hanya membukakan jalan kepada dia, yang membimbing dia, kemudian dia yang jadi pelaku. Ya, jadi dia yang harus nanti mengambil tindakan. Nah, kemudian yang kelima, kesabaran dalam proses kesembuhan. Jadi, kalau kita melayani sebagai konselor harus sabar. Jangan sampai berkata, orang ini tak layani terus nggak berubah-berubah. Bosan aku melayani orang ini. Jangan. Ya, harus ada kesabaran bahwa proses kesembuhan itu butuh waktu juga. Ya, kemudian enam, keterampilan mendengarkan yang sudah dikembangkan dengan baik. Artinya begini, sebagai konselor kita harus punya keterampilan untuk mendengar dengan baik. Jangan orang yang kita layani baru bicara langsung kita potong. Oh, masalahmu begini-begini. Padahal orang itu belum selesai bicara. Ya, biarkan dulu yang kita layani itu bicara. Ya, ungkapkan dulu semuanya. Nah, baru setelah itu giliran kita berbicara. Ya, jangan juga kita yang monopoli menguasai percakapan itu. Nah, ketika kita menjadi seorang pendengar yang baik, ya, jadi sekian persen dari persoalan orang itu sudah tertolong. Misalnya ada orang yang curhat kepada saudara, saudara diam saja, dengar saja, orang itu sudah tertolong, sudah lega. Belum saudara kasih petunjuk atau jalan keluar menurut saudara. Ya, belum kasih pandangan, tapi ketika kita mendengar dengan baik, ya, penuh perhatian, maka dia sudah akan mengalami kelegaan, ya, tertolong dia. Kemudian kepekaan terhadap pimpinan Allah. Ya, jadi izinkan Tuhan bekerja. Nah, berdoa, kira-kira Tuhan tunjukkan uh, apa nih persoalannya. Orang ini jujur apa enggak gitu. Nah, ketika kita mendengar dia, terus kita juga berdoa, mohon pimpinan daripada Allah. Nah, kemudian yang kedelapan, sebagai konselor harus ada kesetiaan dalam pelayanan. Ya, ini kualitas untuk konselor yang efektif. Jadi, kalau orang tidak setia melayani itu bukan konselor yang efektif. Nah, memang perlu ada kesabaran. Ya, kadang-kadang kita sebagai pelayan maunya instan ya, maunya langsung ada hasil. Orang yang kita layani, misalnya tidak dapat mengampuni, langsung kita layani hari itu harus mampu mengampuni. Jangan ya, karena seseorang hari ini mungkin belum dapat dia mengampuni, ya kita sabar melayani tetap. Ya, bukan memanjakan dia, ingat, bukan memanjakan dia, tetapi dia butuh waktu. Ya, sampai akhirnya dia mampu mengampuni, mampu menyelesaikan masalahnya, ya, seperti itu.
Yang berikut, mengambil otoritas atas roh-roh yang ada. Nah, jika kemungkinan-kemungkinan terjadi sesuatu di mana roh-roh jahat intervensi di dalam, maka pertama kita harus mengumumkan bahwa Anda mengambil otoritas atas roh-roh yang ada. Jadi, atas segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mau mengganggu, ya, yang akan mau merusak, ya, bahwa otoritas dalam pelayanan ada di dalam saya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ya, misalnya. Jadi mengumumkan, hai roh-roh jahat, engkau tidak punya kuasa untuk mengganggu